Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi pertemuan keempat mengenai rancangan promosi kesehatan. Nah, ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai rancangan dalam promosi kesehatan. Seorang promotor kesehatan atau orang yang akan memberikan promosi kesehatan wajib membuat rancangan dalam bentuk SAP atau Satuan Acara Pembelajaran. Nah, rancangan ini akan menjadi guide atau pengatur dalam setiap kegiatan promosi kesehatan yang akan dilakukan. Ibaratnya, kalau misalnya seorang promotor tidak membuat rancangan kesehatan sebelum melakukan promosi, itu sama saja halnya seperti naik ke panggung tanpa persiapan dan akhirnya akan turun dari panggung penuh dengan kehinaan karena memang tidak ada persiapan di dalamnya. Nah, sehingga penting sekali seorang promotor itu membuat rancangan terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi perencanaan dalam melakukan promosi kesehatan diantaranya adalah pertama bisa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Kemudian yang kedua menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam SAP ini sudah disusun detail mulai dari tujuan sampai dengan metode, media, materinya, disesuaikan dengan sasarannya. Nah, sehingga ini akan menjamin keteraturan, termasuk nanti pada saat hari H, bentuk kegiatannya seperti apa, susunan acaranya seperti apa, itu sudah ditulis detail. Kemudian, fungsi lainnya adalah mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidik kesehatan. Tentunya dalam mempersiapkan materi, mengolah materi, sehingga materi itu layak diterima oleh kelompok sasaran atau audiens. Nah, inti dari kegiatan promosi kesehatan adalah KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi nanti si audiens dia belajar dalam menerima hal-hal baru terkait kesehatan, dan promotor kesehatan dalam hal ini perawat adalah tugasnya sebagai pengajar. Nah, definisi dari belajar sendiri itu adalah proses membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap informasi dan atau pengalaman peserta ajar. Nah, kegiatan belajar mengajar sendiri adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan memadukan secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi di dalamnya ini ada proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan dalam pendidikan kesehatan. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah harus dilakukan analisis sasaran. Ya, analisis sasaran. Sama seperti ketika akan melakukan asuhan keperawatan yang dimulai dari tahap pengkajian. Kita kaji dulu apa masalahnya. Nah, sama halnya ketika akan melakukan suatu promosi kesehatan. Kita harus kaji dulu siapa sasarannya. Apakah dia seorang lansia, apakah orang dewasa, remaja, atau anak usia sekolah. Nah, kita harus ketahui betul siapa yang akan kita hadapi. Sehingga nanti kita dalam membuat perencanaan akan difikirkan sematang mungkin, nanti harus menggunakan metodenya apa, medianya apa, setelah kita ketahui sasarannya siapa. Lalu nanti kita akan bisa menentukan prioritasnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan masalahnya. Ya, misal saya beri contoh, ada seorang pasien mengalami hipertensi, ya. Ketika kita menganalisis sasarannya, kita cek siapa sasarannya. Dia laki atau perempuan. Kemudian usianya dewasa apa lansia. Ya, kemudian kita ketahui, cari tahu
tingkat pendidikannya, pengalaman sebelumnya mengenai penanganan hipertensi ini dia sudah tahu atau belum. Nah, kita harus identifikasi. Ya, kemudian kita analisis lagi dia kena hipertensinya sudah berapa lama. Kemudian etiologinya atau penyebabnya karena apa? Ya, kita secara teori kita dapatkan ya faktor resiko yang menyebabkan hipertensi bisa karena pola makan, dia senang makan makanan yang tinggi natrium, bisa karena faktor stres, bisa karena obesitas, kelebihan berat badan, bisa karena pola tidur, misalnya dia adalah seorang pekerja yang selalu kerjanya shift malam sehingga jam tidurnya kurang gitu. Nah, kita identifikasi mana sih yang menyebabkan faktor risiko mana yang berpotensi meningkatkan tekanan darah dari pasien tersebut. Nah, kalau kita sudah identifikasi, kita ketahui misalnya, oh penyebab penyebab hipertensinya karena stres, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan edukasi mengenai bagaimana penanganan stresnya. Sehingga promosi kesehatan yang kita ingin selesaikan itu sesuai dengan etiologinya, sesuai dengan permasalahannya. Ya, kita tidak perlu melakukan intervensi lain yang tidak ada hubungannya. Misalnya kita berikan terapi untuk mengatasi masalah pola tidur, sementara dia nggak ada masalah pola tidurnya. Nah, itu tidak perlu. Jadi kita akan selesaikan langsung to the point kepada masalahnya, ke etiologinya. Ya, etiologi yang diberantas sehingga masalah kesehatannya bisa selesai. Nah, itu. Jadi setelah tahu analisis sasaran, tentukan prioritas pengajarannya. Yang mana dulu nih? Nutrisi dulu, apa stres dulu? Gitu. Nah, itu kita identifikasi berdasarkan hasil pengkajian. Nah, analisis sasaran ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum kita mengembangkan kegiatan instruksional. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, hendaknya kita mengidentifikasi aspek epidemiologi dan aspek perilaku sasaran yang berhubungan dengan penyakitnya. Gitu. Sehingga kita bisa tahu nanti sarannya itu rasional sesuai dengan yang memang dia lakukan. Misalnya dia senangnya makannya yang asin-asin. Kalau makan harus ada ikan asin sama sambal terasi. Wah, itu natriumnya tinggi sekali. Sehingga kalau kita mau berikan saran kepada audiensnya, ya peserta penyuluhannya, kita sarankan untuk menghindari makanan-makanan tersebut yang biasa dia konsumsi yang ternyata kandungan garamnya itu tinggi. Nah, seperti itu. Ya, sehingga ini akan ditemukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu diajarkan tadi ya. Jadi kalau memang bukan karena pola tidur faktor risiko hipertensinya, kita tidak perlu mengajarkan hal tersebut. Kemudian perilaku yang akan diajarkan nanti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus. Nah, kenapa penting menganalisis karakteristik sasaran? Pertama, dapat memperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan awal mereka, sehingga kita dapat mengukur berapa banyak kemajuan yang mereka capai setelah diberikan Pencast. Jadi kita identifikasi dulu. Sebelumnya sudah pernah mendapatkan pernah diedukasi tentang hal ini atau belum, gitu ya. Kemudian dapat memperoleh gambaran tentang hal yang telah mereka alami berdasarkan pengalaman mereka. Ya, kita dapat memilih contoh-contoh yang tidak asing bagi mereka untuk menjelaskan pokok ajaran yang kita sajikan. Misalnya ada peserta audiens yang mengalami gout arthritis. Ternyata dia senang makan kacang-kacangan sama kangkung. Gitu. Dia tiap hari makan itu sehingga asam uratnya tinggi. Nah, ketika kita berikan saran yang langsung operasional yang memang sehari-hari mereka lakukan, berarti kita sarankan, Pak, mohon dikurangi untuk konsumsi kangkungnya atau kacang-kacangannya karena itu yang menyebabkan asam uratnya menjadi naik. Gitu. Kita nggak usah kasih contoh yang lain gitu karena kalau kita kasih contoh yang lain, sarankan yang lain itu nggak rasional, tidak bisa diterima oleh si audiensnya. Jadi sesuaikan dengan audiensnya. Kemudian dapat memperoleh gambaran tentang tingkat kemahiran bahasa juga.
Ya, kita harus pelajari kemampuan berbahasanya bagaimana. Jangan sampai yang kita sampaikan ini ternyata tidak dipahami oleh audiens, gitu ya. Kemudian dapat memperoleh gambaran latar belakang sosial budaya mereka dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya kita tidak menyinggung perasaan mereka, ya, tidak melanggar norma-norma yang mereka junjung. Jadi penting juga. Nah, analisis karakteristik sasaran ini membantu kita mendapatkan petunjuk praktis untuk membuat pertama isi ajarannya, terutama tingkat kedalaman dan luasnya pembahasan. Nah, ini sangat penting sekali karena jangan sampai yang kita sampaikan itu terlalu berat bagi audiensnya. Ya, karena latar belakang audiens itu beda-beda. Ada yang pendidikannya lulusan SD, lulusan SMP, atau bahkan lulusan S2, S3, itu banyak. Sehingga kita sesuaikan dengan kemampuannya. Ya, kalau misalnya sasaran kitanya pendidikannya menengah ke bawah, ya berarti kita sesuaikan bahasanya. Kedalaman keluasannya nggak perlu kita ajarkan sampai patofisiologi, itu nggak perlu. Tapi kita juga harus siap-siap, siapa tahu yang menjadi audiens kita ternyata dia orang kesehatan juga, sudah S2, sudah S3, gitu. Atau bahkan dia memang praktisi yang memang paham. Nah, otomatis kita juga harus mempersiapkan materinya selengkap mungkin, sedetail mungkin, karena siapa tahu audiensnya bertanya ke arah sana. Ya, jangan sampai audiens malah lebih pintar daripada si promotor. Kemudian juga bisa mendapat petunjuk mengenai urutan dan cara penyajiannya, termasuk medianya. Ya, kita tahu bagaimana medianya sesuai dengan sasaran. Jadi kalau sasarannya lansia, cocok nggak kalau pakai leaflet? Tulisannya kecil-kecil, nggak akan kebaca. Gitu. Sehingga pertimbangkan media yang lain. Misalnya apa? Misalnya buklet, ukurannya bisa lebih besar, hurufnya, gitu ya, jumlah halamannya lebih banyak. Atau misalnya poster yang lebih besar, untuk memperlihatkan gerakan-gerakan senam kaki misalnya, gitu. Itu pertimbangkan dengan karakteristik sasarannya. Kemudian jenis kegiatan belajar. Nah, bentuknya seperti apa juga ini ditentukan dari sasarannya. Ya, misalnya untuk anak usia sekolah nggak mungkin kita pakai metode ceramah full. Kenapa? Mereka itu konsentrasinya terbatas, waktunya nggak bisa lama. Sehingga gunakan metode yang lain, misalnya apa? Bermain peran, games, atau misalnya bernyanyi, menari. Nah, anak kecil senang dengan aktivitas yang beragam. Ya, tidak monoton seperti ceramah. Jadi jenis kegiatan juga disesuaikan dengan sasarannya siapa. Nah, misalnya ini ya, sasarannya adalah keluarga X dengan kasus DHF pada wilayah kerja Puskesmas M. Sasarannya ini, Tuan dan Nyonya X ini punya anak dengan kasus DHF pada wilayah kerja Puskesmas M. Karakteristik peserta didiknya, apa yang harus dikaji? Pertama, kemampuan yang dimiliki peserta sebelumnya. Kaji dulu, pernah nggak mendapatkan edukasi tentang DHF sebelumnya? Kalau pernah, kita tanya lagi, apa yang dia ketahui? Sudah tahukah apa itu DHF? Sudah tahukah tanda gejalanya, ciri-cirinya gitu ya, kemudian penyebabnya dari apa? Kalau sudah tahu, kita gali lagi apa yang belum kita ketahui. Sudah tahu belum dia cara penanganannya bagaimana? Kalau belum, kita beritahu. Gitu ya, kita edukasi yang belum dia ketahui. Nah, kemudian kita juga identifikasi dari mana dia kenal DHF itu. Apakah dari petugas kesehatan, dari TV, dari saudaranya, atau dari Google misalnya. Nah, itu kita identifikasi. Supaya kita bisa cross-check. Benar nggak dia taunya? Jangan sampai informasi yang dia terima itu juga salah. Nah, kalau misalnya dia pengetahuannya tidak seharusnya, gitu ya, kita bisa luruskan. Nah, kemudian yang harus dikaji selanjutnya adalah latar belakang sosial budaya. Nah, apa yang dikaji? Pertama pendidikannya, misalnya bapaknya SMP, lulus dari SMP, ibunya SD, anak pertama keduanya masih SD, anak ketiganya belum sekolah. Nah, otomatis jangan kita berikan materi yang terlalu berat. Kita juga bisa bagi-bagi materinya supaya tidak terlalu full, gitu ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan.
Nah, nanti juga mengikuti bahasanya harus bagaimana, jangan gunakan bahasa yang medis, terlalu medis gitu ya. Gunakan bahasa awam. Kemudian identifikasi juga pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya buruh, PNS, TNI, polisi, dan lain sebagainya. Ibunya bekerjanya apa? Nah, itu identifikasi. Supaya kita mengetahui ada nggak faktor dari pekerjaan yang mempengaruhi ke masalah kesehatannya. Ya. Kemudian, yang harus dikaji juga adalah lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan sekitarnya. Ada nggak faktor lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap masalah kesehatannya? Misalnya bentuk perumahannya yang padat, di jalan raya banyak lubang sehingga kalau ada hujan itu tergenang, akhirnya jentik-jentik nyamuk banyak tumbuh. Pagarnya dari bambu kan suka ada lubangnya ya. Kalau hujan turun itu airnya menggenang di dalam bambu, akhirnya itu jadi media pertumbuhan nyamuk. Nah, itu juga harus kita kaji. Sehingga ketika kita akan memberikan saran, ya langsung lakukan 3M ya Pak Bu. Ini daerahnya padat, jadi pastikan selalu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan bekas, membuang barang-barang bekas gitu ya yang tidak dipakai. Jangan gantung baju banyak-banyak, nanti jadi sarang nyamuk. Kalau ada pagar bambu, tolong di atasnya ditutup. Nah, ini sarannya akan lebih operasional kepada audiens. Ya. Kemudian yang harus dikaji selanjutnya adalah kepribadiannya. Apakah dia merupakan keluarga yang terbuka dan mau menerima informasi atau tidak. Nah, ini penting juga. Kenapa? Karena kalau dia tidak mau terbuka, bagaimana dia bisa menerima informasi gitu. Jadi sama prosesnya seperti ketika akan memberikan asuhan keperawatan, ya, kita harus membina trust terlebih dahulu. Supaya apapun yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, ini perumusan tujuan instruksional. Ya, tujuan instruksional sendiri definisinya menurut Ellie Gerlach 1971 adalah deskripsi perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberi petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. Atau dari Brick mengatakan bahwa tujuan instruksional adalah pernyataan tentang apa yang diharapkan dari audiens setelah dia menyelesaikan suatu program instruksional tertentu. Nah, ini tujuan instruksional adalah apa yang ingin kita capai, gitu ya. Nah, tujuan instruksional ini harus spesifik, jelas, dan harus berorientasi pada siswa atau peserta didik atau audiens. Tujuannya ini harus disusun berdasarkan pada tingkah laku apa yang diharapkan dan dapat dilakukan oleh siswa atau peserta didik pada akhir kegiatan instruksional. Bukan tingkah laku apa yang dilakukan pendidik dalam menyampaikan informasi atau mengajar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ketika membuat tujuan instruksional, baik itu umum maupun khusus, ya, menurut Bloom, ada 3 domain ya. Pertama adalah kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Domain kognitif atau pengetahuan tujuannya adalah supaya peserta ini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini mencakup tingkat kemampuan rendah, misalnya mengingat, kemudian memahami, menerapkan, gitu. Nanti ada kata kerjanya sendiri yang boleh dipergunakan. Kemudian ada domain psikomotor. Domain psikomotor ini yang tadinya dia tidak mampu menjadi mampu. Tujuannya apa? Supaya dia akhirnya mampu melakukan, gitu ya, mampu melakukan suatu tindakan yang disarankan. Ya, supaya mau melakukan apa yang disarankan, ya, melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah domain afektif, ya, mengutamakan perasaan, emosi, sikap. Jadi sikapnya gimana, antusias atau tidak. Nah, ketika menentukan tujuan dalam SAP itu wajib ada tindakan sampai psikomotor, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
pada materi pembuatan media. Ya, kenapa kita harus melibatkan unsur sampai dia mengucapkan ulang, mendemonstrasikan ulang, karena yang dia serap akan sampai ke 90%-nya atau lebih. Karena kalau hanya teori saja, cuap-cuap, itu besok lusa akan lupa dengan apa yang perawat atau promotor ucapkan. Ya, tapi kalau sampai psikomotor, itu daya serapnya terhadap materi yang disampaikan akan lebih lama dan lebih banyak yang diserapnya. Sehingga kenapa tindakan itu harus psikomotor? Ya, harus ada tiga-tiganya, kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, supaya memang peserta benar-benar maksimal menerima materi yang diberikan oleh promotor. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat contohnya bagaimana sih SAP yang betul, ya, yang melibatkan 3 domain, kognitif, afektif, psikomotornya. Nah, contohnya kognitif seperti apa? Ya, misalnya keluarga menerapkan pengetahuan tentang DHF yang sudah diterimanya dari tenaga kesehatan. Atau boleh redaksinya, keluarga menyebutkan pengertian DHF, nah itu boleh. Nanti kata kerjanya ikuti taksonomi Bloom. Kemudian psikomotor, misalnya keluarga dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanganan dini. Ya. Afektifnya bagaimana? Keluarga memberikan respon yang positif terhadap informasi DHF, atau misalnya keluarga menyebutkan keinginan, gitu ya, menyatakan keinginan, menunjukkan sikap antusias. Nah, itu bisa dipakai untuk respon afektif. Nah, tujuan instruksional yang baik harus punya 4 komponen, yaitu ABCD. Audience, behavior, condition, and degree. Ya, audience itu apa sasarannya? Sebut siapa sasarannya. Apakah keluarga, pasien, kelompok anak usia sekolah, kelompok ibu hamil, kelompok lansia, masyarakat, atau siapa. Kemudian behavior, yaitu tingkah laku yang diharapkan, ya, yang dapat dilakukan sasaran setelah proses penyuluhan selesai. Apa yang diharapkan? Misalnya, nanti dibuat dalam bentuk kata kerja, ya. Dapat menyebutkan, dapat melakukan, dapat membedakan, dan lain sebagainya. Kemudian condition atau syarat atau keadaan yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku dilakukan siswa, ya, saat dievaluasi. Ya, misalnya menjelaskan apa? Menjelaskan hipertensi, mendemonstrasikan apa? Senam kaki. Gitu. Ya, kemudian harus ada degree. Degree itu adalah tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi. Nah, ini kalau di ASKEP kita kenal sebagai kriteria hasil, nah, atau indikator yang ingin dicapai. Misalnya kalau kita buat ASKEP, ketika ingin mengatasi masalah nyerinya, dibuat indikatornya. Nyeri berkurang dari 8 menjadi 6. Nah, itu indikator yang ingin kita capai. Nah, sama di dalam promosi kesehatan, dalam membuat SAP juga sama. Tulis degree-nya. Yang ingin kita capai bagaimana, gitu ya. Misalnya, peserta dapat menyebutkan pengertian dari senam kaki dengan benar. Peserta dapat mendemonstrasikan 8 langkah senam rematik. Peserta dapat menyebutkan 3 dari 5 tanda gejala DHF. Nah, degree ini memang baiknya semaksimal mungkin. Ya, misalnya kalau di teori ada 5 manfaat, tuliskan tujuan kita, si peserta dapat menyebutkan 5 manfaat dari hipertensi. Tapi kalaupun tidak, boleh diturunkan asal ada justifikasinya, ada alasannya. Misalnya karena sasarannya lansia, sering lupa, nah boleh kita turunkan, menyebutkan 3 dari 5. Yang penting jangan kurang dari 50%-nya, ya. Boleh 50%, 51%-nya gitu ya. Jadi misalnya kalau ada 5, sebutkan 3. Kalau ada 4, sebutkan 3 gitu ya. Nah, ini beberapa contoh kata kerja yang boleh dilakukan, yang boleh dibuat, dan hasil kerjanya terukur ya. Di antaranya misalnya peserta mampu menuliskan, melafalkan, membandingkan, membedakan, menjelaskan, menggambarkan, ini boleh. Tapi hindari kata kerja yang tidak baik, yang biasanya menimbulkan interpretasinya itu
sulit untuk dievaluasi. Misalnya peserta mengerti mengenai, nah mengerti itu nggak bisa diukur, ya. Mengetahui juga sama, nggak bisa diukur. Pakai apa ukurannya, gitu ya. Tapi kalau menyebutkan, membedakan itu bisa diukur. Nah, tujuan itu ada dua, ada umum dan khusus, ya. Kalau tujuan umum atau TIU adalah tujuan yang akan dicapai setelah menyelesaikan setiap pokok bahasan atau satuan bahasan tertentu dalam suatu bidang studi. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah pertama karakteristik sasarannya, kedua dia harus mengembangkan kemampuan keterampilan sikap, gitu ya, kognitif, afektif, psikomotor, harus menggambarkan perilaku yang harus ditampilkan, kemudian harus didukung pokok bahasan dan pokok bahan yang akan dikuasai sasaran. Nah, kalau TIK, tujuan instruksional khusus, dia menggambarkan tingkah laku sasaran yang dapat diamati dan diukur. Nah, ini untuk menjawab si TIU, ya. Maka kata kerjanya juga harus sangat operasional, ya. Misalnya menyebutkan, menjelaskan, memilih, membedakan, membandingkan, menganalisis, mengganti, dan lain sebagainya. Kemudian syarat lainnya dari TIK harus dalam bentuk hasil belajar, berbentuk tingkah laku sasaran, dan meliputi satu jenis kemampuan. Jadi nggak boleh ada dua kata kerja dalam satu TIK. Nah, daftar kata kerja domain kognitif ini ikutin taksonomi Bloom, ya, bisa C1 sampai C6. Kalau misalnya sebatas pengetahuan, ya berarti kata kerjanya bisa mengidentifikasi, mendefinisikan, mencocokkan, memilih, menyatakan. Kalau C2 pemahaman berarti mengenalkan, menyimpulkan, memperkirakan. Kalau C3 penerapan, kata kerjanya bisa menyesuaikan, menunjukkan, menemukan, menghubungkan, dan lain sebagainya. Kalau C4, analisa, kata kerjanya boleh menggambarkan, membedakan, menetapkan, menyimpulkan, memisahkan. C5, sintesa, menyusun, merencanakan, menjelaskan, mengubah, menyesuaikan. Nah, C6, evaluasi, menilai, membandingkan, menjelaskan, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Nah, ini daftar kata kerja untuk domain kognitif. Nah, ini ada contoh yang kurang tepat dari SAP. Ya. Ada yang bisa melihat apa yang kurang di TIU. Nah, TIU. Apa yang kurang? Ya, yang kurang adalah di sini hanya mencantumkan aspek psikomotor. Dapat melakukan penanganan pertama penyakit PHF ini psikomotor. Tapi belum ada domain kognitif dan afektif. Nah, sehingga ini harus dilengkapi. Ya. Di TIK, apa yang kurang? Ya, nomor satu yang kurang adalah degree-nya atau indikator atau kriteria hasil di sini belum ada. Ya. Jadi nanti saya akan beri contoh juga SAP yang sudah sesuai ya. Nah, yang selanjutnya setelah menentukan TIU dan TIK adalah menentukan isi materi. Ya, isi materi adalah apa yang ingin disampaikan kepada sasaran. Dan ini harus menjawab TIK maupun TIU. Ya, jadi kalau di TIK ada 5, maka isi materi minimal juga 5. Syaratnya apa? Berorientasi pada tujuan khusus. Ya, harus menunjang pencapaian tujuan khusus. Harus disusun berdasarkan masing-masing tujuan khusus. Paling sedikit jumlahnya sama dengan tujuan khusus yang dirumuskan. Nah, pedoman memilih materi menurut EWUS dan SIMLab 1994. Materi itu apa sesuai dengan tujuan enggak, tepat enggak, konsisten nilai dengan dan pendekatannya enggak, relevan enggak buat sasaran, cenderung membedakan ras jenis kelamin enggak, mudah dimengerti enggak, informasinya tepat enggak, memuat iklan enggak. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang harus dicantumkan adalah KBM-nya, kegiatan belajar mengajar, yang nantinya ini akan dibentuk dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel kegiatannya, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, sampai penutup. Nanti ada tabel juga mengenai kegiatan yang dilakukan oleh audiens dan penyuluh. Nah, kegiatannya harus dilakukan secara simultan, jadi nyambung antara audiens dan penyuluh. Nanti saya kasih contoh. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan metode. Metodenya apa? Tadi ya, harus sesuai dengan sasarannya.
Oke, kemudian ada alat dan sumber belajar. Ya, alatnya apa yang digunakan? Kalau menggunakan media, medianya apa yang digunakan, gitu ya. Nah, kemudian menentukan evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian untuk memeriksa, mengontrol tujuannya sudah tercapai atau belum. Ya, jadi evaluasi itu wajib ada dalam promosi kesehatan. Kapan dilakukan? Boleh selama, boleh sebelum atau sesudah. Atau sebelum dan sesudah, itu lebih bagus lagi. Jenis evaluasinya bisa tertulis, bisa lisan. Bentuknya bisa esai tertutup, bisa terbuka. Boleh pilihan ganda, boleh sebab akibat. Ya, kemudian rumusan evaluasi harus dibuat dalam bentuk butir pertanyaan yang jumlahnya minimal sama dengan TIK. Gitu. Jadi apa yang ingin dicapai di TIK itu harus semua pertanyaannya ada di dalam evaluasi. Karena itu berarti kita memotret evaluasi secara keseluruhan. Nah, kemudian di dalam SAP juga ada identitas pelajarannya. Ya, ini paling utama biasanya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah identitas pelajaran, ada TIU, TIK, materi, metode, media, sumber, kegiatan pembelajaran, tabel tadi ya, evaluasi. Lalu nanti dilampirkan dengan yang namanya materi, lampiran materi. Nah, selanjutnya ini saya kasih lihat contoh SAP yang sudah dibuat ya. Nah, ini ada identitas pelajarannya, mulai dari pokok bahasan, subpokok bahasan, sasaran, hari tanggal, tempat, waktu, penyuluh. Nah, ini identitasnya. Nah, ini judulnya Satuan Acara Pembelajaran. Ya, yang namanya satuan acara artinya adalah berarti ada satu satuan subpokok bahasan. Jadi nggak boleh dalam satu SAP materinya banyak. Gitu ya. Kenapa? Karena audiens pun tidak akan menerima dengan maksimal apa yang kita edukasi. Jadi tolong ketika membuat SAP pastikan hanya satu subpokok bahasan. Misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika akan melakukan edukasi mengenai hipertensi, itu ada banyak prioritas tindakan yang akan dilakukan. Misalnya hipertensi karena pola makannya, kita mau ajarkan diet hipertensi, diet rendah garam, kemudian manajemen stres, relaksasi nafas dalam, teknik hipnotik 5 jari. Nah, itu dipecah menjadi pecahan kecil, satuan-satuan SAP. Jangan digabung semuanya. Gitu, karena tidak akan efektif. Karena yang namanya satuan acara pembelajaran, ya isinya hanya satu satuan. Gitu. Itulah makanya kenapa penyuluhan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat tidak bisa dalam waktu singkat sekali penyuluhan selesai, nggak bisa. Gitu. Itu tidak akan mengubah perilaku. Yang namanya mengubah perilaku itu harus secara berkesinambungan, terus-terusan. Ya, harus terus-terusan. Sehingga dibuat dalam beberapa kali penyuluhan, beberapa SAP. Ya, misalnya SAP pertama kita bahas tadi hipertensinya, misalnya manajemen diet hipertensi. Baru pertemuan selanjutnya diet rendah garam. Pertemuan selanjutnya teknik relaksasi nafas dalam. Pertemuan selanjutnya teknik hipnotik 5 jari. Nah, itu dilakukan secara berurutan. Ya. Nah, pokok bahasannya adalah biasanya masalah utamanya apa? Misalnya diabetes mellitus. So, pokok bahasannya adalah apa yang mau diselesaikan, prioritas utamanya. Misalnya dengan senam kaki, karena dia merasa kebas, baal kakinya. Nah, kita ajarkan senam kaki dalam 1 kali penyuluhan. Lalu tulis sasarannya, Nyonya S dan keluarga, atau misalnya pasien siapa. Kalau sasarannya kelompok, ya bisa tulis kelompok. Bisa tulis masyarakat, bisa. Hari, tanggal, tempat, waktu, nah ini disesuaikan. Nah, untuk waktu, ini paling sedikit 30 menit. Ya, jangan penyuluhan itu terlalu cepat, 15 menit. Nah, penyuluhan apa 15 menit? Ya. Karena kalau penyuluhan yang benar, itu memang latihannya benar-benar dilakukan maksimal. Gitu. Ya, minimal sekali itu 30 menit.
Tapi jangan kelamaan juga, biasanya kalau lebih dari 2 jam itu udah nggak konsen. Ya. Jadi jangan lebih juga waktunya. Nah, penyuluhnya nanti tulis nama mahasiswanya. Kalian siapa namanya? Tulis namanya. Nah, lanjut setelah identitas tadi adalah tujuan instruksional umum dan khusus. Tadi saya katakan, di tujuan instruksional umum ada aspek kognitif, afektif, psikomotornya. Ya. Misalnya, setelah mendapatkan penyuluhan selama 1 kali 30 menit, diharapkan Nyonya S dan keluarga dapat menjelaskan senam kaki. Menjelaskan senam kaki. Nah, ini menjawab ke tujuan pokok bahasannya. Jadi tolong fokus ke senam kakinya, jangan fokusnya ke diabetesnya. Nggak usah menjelaskan pengertian diabetes, manfaat diabetes, tanda gejala diabetes gitu. Nah, kita fokusnya ke sub pokok bahasan ya tentang senam kakinya. Nah, ini adalah aspek kognitif karena menjelaskan saja. Kemudian, keluarga dapat mengungkapkan keinginan kemauan atau adanya sikap positif, itu boleh ya. Ini adalah respon afektif. Nah, yang kebanyakan sering terlewat adalah biasanya tidak memenuhi aspek kognitif afektif psikomotornya ya. Kemudian mampu mendemonstrasikan kembali senam kaki. Nah, berarti ini psikomotor. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini berarti tujuan instruksional umumnya sudah baik. Ya. Nah, kemudian tujuan instruksional khusus juga sama. Masukkan aspek kognitif afektif psikomotornya. Di tujuan instruksional khusus, pastikan ada tadi degree-nya, indikatornya, kriteria hasilnya. Ya, misalnya menyebutkan pengertian senam kaki DM dengan benar. Ya, menyebutkan 5 manfaat senam kaki DM. Menyebutkan 5 tujuan. Nah, ini ada indikatornya, sehingga nanti saat dievaluasi bisa terukur karena angkanya, range yang ingin kita ukur. Ya, menunjukkan sikap positif atau misalnya mengungkapkan keinginan untuk melakukan senam dengan baik. Nah, ini adalah untuk afektif. Mendemonstrasikan 9 langkah senam kaki DM. Nah, ini adalah psikomotor. Sama, ini juga ada degree-nya. Nah, lalu setelah TIU dan TIK adalah materi penyuluhannya. Materinya ini adalah materi intinya saja ya. Jadi belum ke isinya, tapi lebih ke poin-poin materinya. Materi penyuluhan harus menyesuaikan ke TIK. TIK ada 6, materi penyuluhan minimal 6. Ya, di sini nomor 1, menyebutkan pengertian senam kaki, maka materi penyuluhannya harus ada pengertian senam kaki. Menyebutkan 5 manfaat senam kaki di TIK, maka di sini harus ada materi mengenai manfaat senam kaki. Dan seterusnya. Jadi materi TIK ada 6, materi pun ada 6. Gitu ya. Kemudian, metode penyuluhan. Ini sesuaikan dengan sasarannya tadi, apakah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, role play, menonton video, game, dan lain sebagainya. Medianya juga sama, sesuaikan dengan sasaran. Menggunakan leaflet kah, lembar balik, koran, kursi, video, LCD, laptop, atau perlu apa lagi, gitu ya. Kemudian rencana kegiatan penyuluhan. Nah, ini ada kegiatannya, waktunya. Lalu uraian kegiatan penyuluh dan audiens. Penyuluhnya ngapain, audiensnya ngapain. Ya, penyuluhnya misalnya mengucapkan salam, audiensnya menjawab salam. Penyuluhnya mengucapkan tujuan penyuluhan, audiensnya menyetujui tujuan penyuluhan. Nah, ini harus sinkron ya, simultan antara penyuluh dengan audiens. Ya, nggak boleh masing-masing. Ya. Penyampaian materi sampai penutup juga sama, ini harus simultan. Kemudian evaluasi. Ya, rencanakan dalam SAP bentuk evaluasinya nanti apa? Apa yang harus dievaluasi? Nah, evaluasi ada 3 ya, struktur, proses, hasil. Evaluasi struktur adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Misalnya apa? SAP medianya harus konsul dulu, pemberi materinya sudah menguasai seluruh materi, tempatnya dipersiapkan H-3 sebelum pelaksanaan, mahasiswa masyarakat berada di tempat sesuai kontrak waktu. Itu evaluasi struktur atau struktural. Kalau evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan penyuluhan berlangsung. Misalnya pelaksanaannya berlangsung lancar enggak?
Jamnya mulainya jam 8 tepat nggak apa ngaret? Selesainya jam berapa? Urutannya udah sesuai belum? Ya, pembukaan dulu atau jangan-jangan langsung pelaksanaan, langsung sampaian materi. Gitu ya. Nah, ini benar-benar dicek. Kemudian keluarganya aktif dalam diskusi tanya jawab enggak? Ya. Kemudian keluarganya mengikuti dari awal sampai akhir enggak? Nah, itu dievaluasi proses. Kalau evaluasi hasil adalah evaluasi terhadap materi yang disampaikan. Mampu dipahami enggak sama si audien gitu. Nah, evaluasi hasil ini harus mengacu ke si tujuan instruksional khusus. Ada kriterianya, domainnya, kognitif, afektif, psikomotornya. Kalau misalnya kognitifnya, keluarga dapat menyebutkan pengertian dengan benar, ya, pengertian senam kaki dan benar, 5 tujuan senam kaki, 5 manfaat, 4 indikasi, dan lain sebagainya. Respon afektifnya, kita evaluasi, keluarga menunjukkan antusias enggak, ada keinginan enggak untuk melakukan senam, gitu ya. Lalu keluarga dapat meredemonstrasikan 100 cara senam kaki, atau jangan 100% ya. Langsung aja berapa langkah, misalnya kalau ada 9 langkah ya meredemonstrasikan 9 langkah senam kaki DM, yaitu aspek psikomotornya itu harus ada. Kemudian yang harus ada juga adalah pertanyaan evaluasinya tadi. Kalau TIK-nya ada 6, maka pertanyaan evaluasinya juga harus mewakili TIK, ya harus representatif. Ini harus diperhatikan. Kemudian cantumkan sumber, ya sumber penulisannya juga gunakan metode APA supaya nanti terbiasa sampai KTI ya, tahun dalam kurung, buku miring, judul buku miring maksudnya ya. Nama pada judul buku yang besar hanya depannya saja. Dan lebih bagus lagi minimal ada referensi dari jurnal 3. Nah, lalu di belakang lampiran materi. Nah, pastikan lampiran materi ini sesuai dengan TIK, sesuai dengan materi, dan bahasanya mudah dimengerti. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu medis, gitu, karena nanti tidak bisa dipahami oleh si audiensnya. Jadi tulis saja tuh intinya apa gitu ya. Nah, ini juga sama harus sesuai dengan TIK tadi ya, sampai prosedurnya bagaimana, dan disertakan gambar supaya lebih jelas. Nah, gambarnya buat seoriginal mungkin. Jadi nanti kalau kalian kebagian membuat SAP senam kaki, ya kalian foto dengan foto kalian sendiri supaya hasilnya original ya. Nah, itu lampiran materi. Baru nanti kalau materi SAP sampai dengan lampiran materi ini selesai dibuat, ACC, baru boleh membuat media. Jadi membuat media ini turunan dari SAP-nya. Jangan buat media dulu, karena kadang media kemana, isinya SAP kemana. Ya. Buatlah dari SAP dulu, sehingga tujuannya jelas mau kemana. Baru setelah SAP-nya betul, baik, ya jelas, baru dibuat medianya. Media pun nggak boleh lari dari SAP, harus sesuai. Ya, jangan tiba-tiba di media ada penjelasan mengenai dietnya. Nah, itu nggak sesuai berarti. Gitu. Itu berarti sudah kemana-mana. Gitu. Nah, itu penjelasan mengenai cara menyusun SAP atau rancangan pembelajaran untuk promosi kesehatan. Ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kalau belum, nanti kita akan proses, kita akan lanjutkan pada jadwal-jadwal praktikum. Ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.